Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rusdi Capakia, NIM 1930111100 dari jurusan PGMI 3B. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa tokoh Muslim entrepreneur baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tokoh-tokoh Muslim dalam negeri, salah satu adalah Billy Boy Young on top. Billy Boy adalah entrepreneur dari muda asal di Indonesia. Billy lahir di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1975. Pada usia yang relatif muda, Billy, panggilannya Billy Boy, telah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan. Pada tahun 2005 ketika usianya baru 26 tahun, Billy dinobatkan menjadi General Manager PT Oakley Indonesia. Ia menjadi GM Oakley termuda di dunia kala itu pada akhir tahun 2006 bersama Rudy Buntaram, pemilik Optik Ses. Billy kemudian mendirikan Jakarta International Management dan Jakarta International Consulting pada akhir tahun 2009. Pada bulan April 2009, Billy menulis buku terjudul Young on Top yang diterbitkan oleh Gagas Media di 5 bulan pertama. Buku itu pun dicetak ulang sebanyak 5 kali. Di dalam buku tersebut, Billy menuliskan 30 kunci sukses di usia muda. Selanjutnya, tokoh yang kedua, Hinda Japar, pengusaha dodol Garut Pusaka. Hinda Japar adalah seorang pengusaha dodol jaruk yang sukses meraup omset ratusan juta rupiah. Hinda yang saat ini menjabat sebagai direktur perusahaan dodol Garut Pusaka meraup omset yang besar dengan cara memasarkan dodol Garut ke seluruh penjuru Pulau Jawa hingga Kalimantan. Hindi Japar bukanlah seorang yang memiliki pendidikan tinggi untuk bisa sukses saat ini. Beliau hanyalah lulusan SMA PGRI dan memulai bisnis dengan membantu orang tuanya dari kecil hingga menjadi pimpinan perusahaan rintisan orang tua beliau pada tahun 2005. Baiklah, selanjutnya adalah tokoh Bob Sadino. Bob Sadino atau akrab dipanggil Bob adalah seorang pengusaha asal dari Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Comfood dan Chemchick. Dalam banyak kesempatan ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan di Lampung pada tanggal 9 Maret tahun 1933. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal
bab yang ketika itu berusia 19 tahun, mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya kerana saudara kandungannya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Selanjutnya Tisno Yuwono, mantan TKI, kini bos swalayan. Tisno Yuwono adalah seorang mantan TKI yang saat ini sukses menjadi bos swalayan. Pak Tisno lahir di Blitar pada tanggal 12 Agustus tahun 1970. Beliau dahulu bekerja sebagai supir di Arab. Kini sukses membangun wirausaha bisnis swalayannya di daerah Jawa Timur dengan omset 35 miliar per tahun. Atas prestasinya, Tisno Yuwono memperoleh penghargaan Indonesia International Migrant Workers Award 2011 dari UKM Center FAUI. FAUI. Selanjutnya tokoh Muslim dari luar negeri, salah satu adalah Azim Premji, adalah pengusaha Muslim paling kaya di jagat ini. Kekayaan pria berkembangan India ini seperti dilansir The Wall Street Journal, belum lama ini ditaksir mencapai 17 miliar. Pengusaha Muslim terkaya berikutnya adalah Sulaiman Kerimov Jawara, asal Rusia dengan total kekayaan 14 miliar. Yang menarik dari sosok Azim di negerinya, ia hidup di kalangan minoritas. Lebih dari itu, negari yang lebih dari 80% penduduknya pemeluk agama Hindu ini kerap diwarnai pertentangan antar golongan, bahkan konflik yang terjadi terkadang berkembang menjadi bentrokan berdarah. Oleh kerana itu menjadi pebisnis Muslim yang sukses di India sesungguhnya merupakan prestasi tersendiri. Selanjutnya yang kedua adalah Sheikhul Rais Abu Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Hasan ibnu Ali Sina. Namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Mesan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Beliau pun menjadi terkenal sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijriah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Berkat itu Ibnu Sina dapat
luasa masuk ke perpustakaan Istana Samani yang besar. Ibnu Sina mengenai perpustakaan itu mengatakan demikian, semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Selanjutnya yang ketiga adalah Tuan Guru Panjang Muhammad Zainul Majid. Nama lengkap adalah Dr. Tuan Guru Panjang Muhammad Zainul Majid. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei 1972 di Pancur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mengenai latar belakang keluarga TKB, Zainul Majid merupakan anak dari H.M. D. Jalaluddin yang dulu pernah bekerja sebagai birokrat di Pemda NTB, serta Haji Rauhun Zainuddin Abdul Majid yang merupakan puteri dari Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang ulama besar di Lombok NTB yang mendirikan organisasi Nahdlatul Watan. Selanjutnya adalah Recep Tayyip Erdogan. Belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Politikus yang kini menjabat sebagai Presiden Turki terkenal berkat sejumlah gebrakannya ketika menjadi Perdana Menteri Turki. Ia membuat Turki meleset menjadi sebuah kekuatan baru di Eropah. Ambisinya iaitu mengembalikan kejayaan Turki. Sejumlah kebijakan yang membuatnya banyak membawa kemajuan bagi negaranya. Langkah-langkah politik luar negarinya banyak mendapat respon positif dari berbagai negara. Mengenai profil dan biografi, beliau lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1954 di Istanbul, Turki. Hobi Erdogan sendiri adalah bermain bola, bahkan ia sempat menjadi seorang pemain sepak bola semi profesional ketika umur 16 tahun, namun berhenti dan lebih memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan angkutan di Istanbul dan juga sempat menjalani wajib militer. Selanjutnya yang terakhir Dr. Zakir Naik. Nama lengkap beliau adalah Dr. Zakir Naik Abdul Karim Naik. Beliau lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 di kota Mumbai, India. Nama lengkap adalah Zakir Abdul Karim Naik. Zakir Naik lahir 18 ya. Semasa kecil ayahnya bernama Abdul Karim Naik. Dari sana ia kemudian masuk di Kristiansand College dan kemudian ke Tupiwala National Medical College
di sekolah tersebut. Ia banyak mempelajari mengenai ilmu kesihatan. Dari seseorang doktor menjadi pendakwah. Zakir Naik kemudian melanjutkan kuliahnya di University of Mumbai, India di jurusan ilmu kedoktoran dan memperoleh gelar MBBS. Namun kemudian pada tahun 1991 ia mengambil keputusan dengan berhenti sebagai doktor medis dan kemudian beralih menjadi seorang pendakwah Islam. Baiklah, itu aja penyampaian dari saya. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.